Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Hadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 29 Juli 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Kita diingatkan supaya selalu memilih yang terbaik sebagai perwujudan iman akan kerajaan Allah. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau memberi kami seorang santa, yaitu Santa Marta, saudari Lazarus dan Maria. Kami mohon berilah kami iman yang kuat, dan teguhkanlah kami, agar mampu menjadi saksi Kristus dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pilihlah yang terbaik sebagai perwujudan iman akan kerajaan Allah. Manusia hidup di tengah dunia yang sangat manusiawi. Aneka persoalan dan cita rasa hidup dialami dan dihadapi setiap waktu. Manusia diajak untuk bersikap bijak, memilah apa yang baik dan apa yang buruk. Memilih dan melakukan yang baik adalah wujud kesaksian akan kerajaan Allah. Warta Yesus perihal kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup manusia. Kerajaan Allah itu menyata dalam sikap dan tata hidup yang baik, penuh iman, dan dalam kesaksian hidup yang menyelamatkan. Kerajaan Allah bersifat universal. Di dalamnya ada kasih damai, kerukunan, dan sukacita. Semua orang diberi kesempatan untuk masuk dan ambil bagian dalam keselamatan. Namun, untuk memperoleh keselamatan secara sempurna, dibutuhkan pertobatan, tiada henti, serta tata hidup dan perbuatan yang baik. Santa Marta, orang kudus yang kita peringati hari ini, telah menunjukkan sikap hidup yang benar untuk mencintai Allah. Marta selalu tunjukkan imannya dalam situasi duka. Dalam situasi duka karena saudaranya Lazarus meninggal, tetapi tetap menunjukkan kasih dan imannya akan Kristus. Marta tetap menunjukkan keunikannya, yaitu seorang pribadi yang selalu aktif. Dalam Injil Yohanes dituliskan bahwa ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan Yesus. Bagaimana dengan sikap kita?
Apakah kita tetap mendengar suara Tuhan di saat berada dalam situasi duka? Kemanakah kita lari di saat kita berada dalam situasi duka? Apakah kita tetap menunjukkan iman kita akan Tuhan walaupun kita berada dalam situasi sedih? Dalam situasi duka, di hadapan Tuhan, Marta ungkapkan perasaannya secara terbuka. Marta berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Apakah dalam situasi duka kita juga selalu ungkapkan perasaan kita secara terbuka kepada Tuhan? Apakah kita tetap tunjukkan iman kita dalam situasi duka? Dalam situasi duka, Marta tetap berpegang teguh pada imannya kepada Tuhan. Karena iman itu, maka Marta mendapat sukacita yang sangat luar biasa. Saudaranya dibangkitkan kembali. Satu hadiah iman yang sangat luar biasa. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, pilihlah yang terbaik sebagai ungkapan iman kita, maka kita akan alami keselamatan. Bersama Santa Marta dan Bunda Maria, kita berdoa, "Ya Tuhan, perkuatkanlah iman kami, agar mampu berbagi kasih, mewartakan sabdamu, dan menjadi saksimu yang setia selama hidup di dunia ini." Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.